Sekalian yang saya hormati dan banggakan, Pak Kajari dengan berbagai inovasinya, terobosannya membuat klinik kesehatan kejaksaan atau klinik Adiaksa ini. Ini merupakan sebuah jawaban bahwa saya katakan tadi, Pak Kajari ini bisa jajaran tidak hanya bekerja di ruang-ruang sidang, tidak hanya bekerja dalam artian melakukan pemeriksaan, kemudian penanganan perkara saja, tapi juga punya kontribusi ingin andil dalam pembangunan masyarakat ini, terutama masyarakat di sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Assalamualaikum. Wilujeng Enjing, Wilujeng Sumping di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, Bapak. Punten, ini ruangannya masih kecil mungkin deh. Apa udah nyaman, Pak? Nyaman. Nyaman, alhamdulillah. Tapi dengan adanya Bapak di sini, ruangan kecil juga semakin terasa lebih luas, terasa megah karena ada Bapak Kejati, ada Bapak Wali Kota, Masya Allah, Bapak. Hatur nuhun kalau kasumpinganannya, Pak. Kita ini sekarang kan Sukabumi, Pak, terkenal dengan, menurut kata Bapak tadi ya, kota kecil sejuta cinta, sejuta cerita. Gimana, Pak? Kesannya udah datang Sukabumi, betah? Saya lihat bukan hanya sejuta cinta ya, bukan hanya kemudian sejuta cerita, tapi berjuta-juta cerita. Berjuta-juta cerita. Berjuta cinta itu. Makanya wajar ya kalau kemudian setiap orang datang ke Sukabumi, terutama di bawah bimbingan, di bawah kemudian pimpinan Pak Wali Kota, itu kota ini semakin terasa kenyamanannya, semakin terasa keasliannya, dan semakin juga orang datang untuk berbondong-bondong mengunjungi Sukabumi ini. Ini suatu hal yang menurut saya perlu kita apresiasi bersama, kita dukung bersama, termasuk dari Kejaksaan se-Jawa Barat ini untuk menjadi kota ini sebagai kota yang nyaman, ramah, dan juga kemudian menjadi kota yang nyaman kita semua. Baik, karena tamu kita spesial hari ini yaitu Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Bapak Wali Kota Sukabumi. Nah, kita itu mau ngebahas terkait restoratif justice, Pak. Di sini kan saya juga sebagai orang yang awam ya, Pak, terkait hukum. Yang saya tahu terkait restoratif justice itu terkait mediasi, jalan tengah untuk mendapatkan mufakat, Pak, musyawarah bersama gitu kan ya. Tapi sebenarnya dalam artian detailnya itu, Pak, menurut Bapak Kepala Kejaksaan ini, Pak, terkait restoratif justice itu apa sih, Pak? Boleh dikupas tuntas gitu, Pak? Baik, terima kasih ya. Jadi restoratif justice itu merupakan sebuah konsepsi ya, sebuah kemudian pola penyelesaian perkara ya, yang kemudian tidak berbasis pada pendekatan represif. Ya, tidak hanya kemudian menghukum orang, membenarkan orang, ya, kemudian menuntut orang dan sebagainya. Tapi sebuah konsep, sebuah kemudian pendekatan yang kemudian mengembangkan kearifan lokal. Kita tahu bahwa negara ini dibangun atas dasar Pancasila yang nilai luhur, satunya musyawarah. Jadi konteks mediasi itulah benar musyawarah. Sepanjang para pihak, baik yang dirugikan sebagai korban maupun pelaku, itu saling menginsafi, saling memahami, dan saling memaafkan, selesai persoalan itu satu. Yang kedua, konsep restoratif justice ini itu juga menggunakan makna bahwa hukum itu adalah mengayomi semua pihak, terutama masyarakat kecil. Perkara-perkara kecil, perkara-perkara sepele hanya kemudian karena saya misalnya bersalah paham dengan Pak Wali Kota, tidak perlu diselesaikan oleh jalur formal. Dan ketiga, ya, nilai daripada restoratif justice ini adalah bahwa juga ada konsep disebut tanpa stigma. Jadi kalau selama ini kalau kemudian kita selesaikan pengadilan pasti ada label-label terpidana dan sebagainya. Di sini belum ada.
karena masalah sudah selesai di situ. Dan inilah sebenarnya yang menjadi cikal bakal, menjadi kemudian fondasi daripada pelaksanaan asas Domitus Litis. Asas ini adalah asas yang kemudian memberikan kewenangan pada jaksa selaku pemilik perkara. Yang satu bisa menentukan kalau mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya dilimpahkan ke pengadilan, cukup diselesaikan di mulai di sini. Jadi pada bagaimana kita melihat kemanfaatannya, bagaimana kemaslahataannya itu. Jadi kalau misalnya perkara hanya nyuri sandal jepit, hanya kemudian nyuri ikan 1 ekor, jadi ayam segala macam, cukup diselesaikan sepanjang bahwa memang si pihak korban itu memaafkan. Masyarakat juga kemudian kita ajak untuk berebut di situ. Dalam artian melihat apa yang menjadi penyebab persoalan terjadinya disput tadi, terjadi sengketa itu. Dan ini juga diatur dalam ketentuan pasal 116 KUHP, di mana di dalam ketentuan KUHP itu disebutkan bahwa jaksa ketika menerima berkas perkara dari penyidik itu menentukan layak tidaknya suatu berkas rujukan pengadilan. Jadi ketika misalnya walaupun formil material terpenuhi, unsur-unsur pasal terpenuhi, tapi jaksa melihat misalnya lebih banyak mudaratnya dilimpahkan dengan manfaatnya, selesaikan di restoratif. Ini konsep itu cukup luar biasa cukup kemudian yang hemat saya itu bagaimana kita mengakomodir kearifan lokal dari bangsa ini sehingga kita menjadi bangsa yang berdamai, bangsa kemudian yang bermusyawarah, bermufakat untuk menyelesaikan suatu permasalahan di tengah masyarakat. Dan waktu itu juga, waktu di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi juga pernah melakukan restoratif justice ya Pak. Di situ, tapi saya kan sebagai orang awam juga ya Pak ya, melihat kalau misalnya kesalahan ya memang dihukum balasannya gitu kan ya. Waktu itu mencuri handphone untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Lalu apa semua perkara itu bisa di restoratif justice? Apa ada kriteria-kriterianya Pak? Ya. Di Perja 15 2020 memang ada batasan-batasannya. Jadi misalnya batasannya itu salah satunya adalah nilai kerugian. Tapi sekarang Pak Jakpidum, Pak Jaksa Agung sudah mulai mengembangkan ya tidak hanya berbatas pada ukuran nilai kerugian, tapi pada tadi konteks kemaslahatannya, kemanfaatannya. Selama itu kemudian membawa manfaat bagi masyarakat, maka kita akan selesaikan dari suatu bisnis. Dan tentu kita melihat ada beberapa kriteria. Oh, itu perbuatan baru pertama kali. Dia bukan karena kesengajaan, bukan karena ada niat jahatnya, ada niatnya, tapi karena keterpaksaan. Orang mencuri handphone gara-gara untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Orang mencuri handphone gara-gara untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya, misalnya. Bahkan kemarin waktu kami di Bandung, itu ada orang mencuri karena dia sakit. Bahkan kita bisa diselesaikan secara restoratif, musyawarah di korban dengan pelaku dan kemudian tokoh masyarakat. Itu juga mencoba mengajak pemerintah daerah untuk memikirkan bagaimana kelangsungan hidup daripada si pelaku itu. Yang sakit kita bawa ke rumah sakit, rumahnya kita perbaiki sehingga layak huni. Inilah bentuk negara hadir dalam segala aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya pada hukum saja, aspek sosial, kesehatan, dan kemudian ekonomi dan seterusnya. Baik, luar biasa. Nah, terakhir dari Pak Wali nih Pak, kita kan ada kampung restoratif justice sekarang ya Pak di Sukabumi. Alhamdulillah. Nah, pandangan Bapak terkait diadakannya kampung RJ ini bagaimana nih Pak? Alhamdulillah, tentunya kami dari pemerintah daerah Kota Sukabumi mengucapkan terima kasih ke Pak Kajati, kemudian juga Pak Kajari dengan kami memiliki kampung RJ. Jadi mudah-mudahan ini sekaligus mengedukasi masyarakat pentingnya kita membangun nilai-nilai luhur. Tadi Pak Kajati sampaikan, musyawarah, mufakat. Semuanya ketika memang harus diselesaikan berdasarkan musyawarah, cukup dengan musyawarah mufakat ya selesai, tidak perlu sampai ke ranah yang lebih tinggi gitu ya Pak Kajati ya. Itu kayaknya tuh Neng. Baik, luar biasa. Jadi semoga diadakannya kampung RJ ini memberikan kebermanfaatan ya bagi masyarakat Sukabumi khususnya, amin. Baik, mungkin sekian tentang podcast hari ini, singkat, tapi semoga bisa bertemu kembali ya Bapak datang lagi ke Kota Sukabumi tercinta ini, amin. Ditunggu kunjungannya Bapak dan mungkin akan dilanjutkan dengan kegiatan selanjutnya. Sekali lagi saya berterima kasih banyak kepada Bapak Kajati dan juga Bapak Wali telah menyempatkan bintang tamunya luar biasa ya. Luar biasa sekali Bapak Kajati bintang 5 langsung. Bintang 5. Baik Bapak, selamat menikmati perjalanan ke depannya juga. Semoga sehat selalu Bapak Kajati, Bapak Wali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.